Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Swasta Anugerah Kasih beberapa menit lalu, yang kami hormati Bapak Ketua Komite Bapak Ignas Kedan, yang kami hormati para guru, Bapak Ibu guru SMA Anugerah Kasih, yang maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati juga Bapak Ibu, Bapak Mama Wali murid SMA Anugerah Kasih yang juga sudah hadir di sini, dan yang saya kasih adik-adik siswa-siswi SMA Anugerah Kasih khususnya yang kelas 12 yang juga sudah hadir di sini. Sebelumnya, sebagai umat yang beriman, saya ingin mengajak kita, sudah sepatutnya kita mengajarkan puji syukur karena Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Pertama, orang tua Wali. Bagi saya adalah suatu kehormatan, karena saya merasa sebenarnya saya tidak pantas. Ada yang lebih pantas, ada yang lebih layak, ada yang bisa mengenai saya. Tetapi ketika saya ditunjuk, tadi saya minta saya sempat kaget, tapi kamu sudah diberi kepercayaan, tidak perlu bersejarah. Mungkin ada beberapa poin saja yang saya sampaikan, tidak banyak. Yang pertama, saya mungkin kami atas nama orang tua Wali menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak, Ibu, para guru, para pengajar SMA Anugerah Kasih yang sudah dengan rela selama ini dengan penuh kesabaran mengajar, mendidik anak-anak kami mulai dari awal masuk sampai terakhir sampai di sebagai sekolah saat ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya juga ingin mewakili orang tua Wali mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga kepada para guru, Bapak Ibu guru semua, apabila anak-anak kami yang selama ini belajar di sini sudah mungkin menyakiti hati Bapak Ibu semua. Kami tahu bahwa anak-anak kami ini dengan berbagai karakter, sekian banyak orang dengan karakternya masing-masing. Ada yang nakal, ada yang pemalas, ada yang melawan. Tapi syukur, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru sudah mendidik mereka dengan penuh kesabaran. Yang berikut juga saya ingin memohon untuk para orang tua Wali, marilah kita juga sama-sama mendoakan para guru di sini, terutama sekolah Anugerah Kasih, agar sekolah ini tetap eksis, tetap berjalan. Mungkin dari sekian kita semua punya pengalaman yang berbeda, tidak sama. Kita punya pengalaman berbeda. Saya juga punya pengalaman di sini terhadap sekolah Anugerah Kasih. Bapak Kepala, boleh saya cerita pengalaman saya? Ketika saya pertama kali datang mengantar anak keponakan saya sekolah di sini, saya menemukan kasih yang begitu besar di sekolah ini. Saya sangat terharu, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, kasih yang sangat besar. Kenapa saya katakan demikian? Anak saya, teman saya, Mikael Medan. Anak itu saya berpikir sudah 99% tidak akan mungkin sekolah lagi. Dia siswa pindahan dari Lebaran, SMA Suri Lebaran. Orang tuanya bapaknya sudah tidak ada, mamanya perantau di Kalimantan, dan dia sekolahnya juga, kalau sudah tidak bisa terangkan. Sekolah di Lebaran pindah sini terus. Terakhir di Surya Megala, Lebaran sampai kelas 2. Menjelang ujian kenaikan kelas 3, dia berhenti sekolah, tidak mau sekolah lagi. Kami kepala pusat, orang tuanya, mamanya di Kalimantan sudah bilang, sudah mikir, kamu datang saja di Kalimantan, biar merantau dan mama di sini.
harapan sudah ada. Tetap yakin jalan Tuhan, lagi-lagi kasih Tuhan. Ketika saya berangkat suatu pagi ke kantor, saya ketemu dengan ibu guru, ibu Teres. Nah, ketemu, saya lihat ibu Teres jalan sendirian, jadi saya tawarkan ibu, seperti ibu tinggal di mana? Ibu saya tinggal di Lamora, di sekolah. Kebetulan, mari kita sama-sama. Dalam perjalanan, kami bercerita. Saya tanya ibu mengajar di mana? Mengajar di SMA Bekasi. Saya langsung tanya terkait sampai keponakan tadi. Bisa tidak ibu? Saya mau keponakan saya ini, saya pilih sekali supaya bisa bersekolah. Tapi kemungkinan kecil, tidak apa-apa. Saya coba tanyakan ke ibu. Ternyata ibu Teres bilang, Bapak kemungkinan bisa, coba kita langsung ke sekolah. Sehingga saya bertemu kepala sekolah. Dan puji Tuhan, di sini saya merasakan kasih yang luar biasa. Bagaimana sesuatu yang saya pikir tidak mungkin terjadi, bisa terjadi. Saya minta kebijakan dari Bapak kepala sekolah. Bapak, tinggal di beberapa bulan ini ujian kelas 3 lagi lulus. Sementara anak saya, ponakan saya ini dia kelas 2 belum tidak naik kelas karena tidak ikut ujian. Bisa tidak sepindah ke sekolah di sini. Pikiran saya pindah kelas 2 karena tidak mungkin masuk karena dia belum kelas. Tetapi dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, Bapak sudah bisa masuk kelas 3. Sorenya itu juga setiap pengalamannya dari Kalimantan. Minta maaf kalau Bapak tidak tahu. Ketika setiap pengalaman menangis bahwa ternyata akhirnya mereka bisa sekolah. Sesuatu yang tidak mungkin, apa yang tidak mungkin terjadi, tapi ternyata dia bisa sekolah. Dan syukur berkata belajar, dia bisa sekolah sampai selesai seperti tujuan terakhir. Dan itu saya menemukan suatu kasih yang luar biasa di sini. Untuk itu saya minta, saya mohon kepada Bapak-Bapak semua, mungkin dengan pengalaman masing-masing, marilah kita terus berdoa untuk sekolah ini, untuk para pelajar di sini, agar tetap eksis, tetap kuat, agar sekolah tetap berdiri, tetap berjalan dalam jangka lama, sampai anak cucu kita mungkin bisa di sini. Dan kalau bisa, marilah kita sama-sama terus gaungkan, kita sampaikan ke teman-teman semua, ada suatu sekolah di luar. Saya selalu upload di WA grup saya di kampung, WA grup saya di kantor, WA grup tamatan angkatan sekolah. Saya selalu sampaikan ada satu sekolah di mana sekolah penuh kasih, penuh cinta, banyak orang yang tahu di sini. Itu sedikit pengalaman dari saya. Yang berikut mungkin untuk adik-adik siswa-siswi SMA kelas 12 yang sebentar lagi mungkin sudah meninggalkan sekolah ini. Saya coba berpesan bahwa sekarang ini saatnya kalian sudah menjadi anak yang dewasa. Kalian bukan lagi menjadi anak-anak, bukan lagi seorang remaja, tapi kalian sudah dewasa, sudah bisa menentukan jalan hidup kalian ke depan. Saya sedikit cerita pengalaman saya. Ketika saya kecil, SD, SMP, SMA, saya punya cita-cita, keinginan saya bahwa suatu saat saya ingin membahagiakan orang tua saya. Dan keinginan saya itu dari kecil, tetapi tidak pernah tercapai. Karena apa? Cuma sebatas keinginan, tidak ada action. Ketika saya sekolah SMP, terutama SMA, saya terpengaruh dengan lingkungan, lupa dengan keinginan saya. Duduk, minum, mabuk, minta maaf ya, adik-adik, merokok, mabuk. Sampai ketika saya kuliah pun sama, sebatas angan-angan bahwa saya ingin membahagiakan orang tua suatu saat kelak. Tapi sampai selesai kuliah, tidak pernah berpikir bagaimana cara untuk saya bisa bekerja bersama. Saya terus bersenang-senang dengan kehidupan anak-anak muda saat itu. Sampai pada akhirnya orang tua saya meninggal, kedua meninggal. Saya tersadar di situ. Apa yang harus saya perbuat? Orang yang saya harap selama ini sudah tidak ada, mulai terbuka pikiran saya. Dan puji Tuhan,
memberikan jalan. Saya datang tes pegawai PNS di sini, saya lulus. Dan ketika lulus PNS, itu adalah suatu titik di mana suatu apa istilahnya, penyesalan saya yang terbesar di situ. Dan mungkin ini penyesalan saya yang seumur hidup. Orang lain lulus PNS pasti bahagia. Saya sedih. Kenapa? Ketika saya lulus, orang tua saya sudah tidak ada. Penyesalan saya sudah luar biasa. Dan ini mungkin terbawa sampai seumur hidup saya. Karena apa? Ini keinginan saya dari kecil, ingin membahagiakan orang tua. Walaupun mungkin saya tidak bisa memberi mereka apa, tapi dengan saya bekerja, saya yakin mereka pasti bahagia. Mungkin ini pengalaman yang saya sampaikan kepada adik-adik. Mungkin ada yang kuliah, mungkin juga ada yang melamar kerja. Jadi ini motivasi buat adik-adik semua, bahwa sekarang kalian ini sudah dewasa, sudah bukan remaja lagi. Jadi berpikirlah tentang masa depan kalian. Laksanakan niat kalian, cita-cita kalian, agar semua bisa terwujud. Walaupun orang tua kalian masih ada, hadir dengan orang tua kalian. Mungkin demikian saja. Terima kasih.